kita berharap Polda Banten tidak lagi melakukan proses pro justisia, apalagi melakukan penahanan kembali. Karena ini jelas dari awal adalah upaya kriminalisasi ya yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II untuk bisa mendapatkan tanah-tanah masyarakat secara gratis. Charlie Chandra dan kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus melawan dugaan kriminalisasi yang dialami Charlie yang membuat dirinya sempat ditahan selama 2 bulan di Polda Banten dalam kasus pemalsuan dokumen, dan dibebaskan setelah dirinya menandatangani perjanjian damai dengan PT Mandiri Bangun Makmur, perusahaan yang membebaskan lahan untuk proyek Pantai Indah Kapuk II atau PIK II. Kasus yang dijeratkan kepada Charlie tersebut terkait dengan lahan seluas 8,71 hektar yang dibeli ayah Charlie pada tahun 1988 dan kini dikuasai PT Mandiri Bangun Makmur. Lahan yang berada di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten itu telah bersertifikat hak milik, akan tetapi tiba-tiba digugat oleh 2 orang yang mengaku sebagai ahli waris Depit Nio dan mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut. Masih belum jelas apa kaitan antara kedua ahli waris yang bernama Tan Liu Duan dan Tan Hun Ni itu dengan PT Mandiri Bangun Makmur, karena Charlie bisa dibebaskan Polda Banten dari tahanan setelah membuat perjanjian dengan anak perusahaan pengembang PIK II itu. Sebab, kedua penggugat itu yang melaporkan Charlie melalui kuasa hukumnya yang bernama Aulia Fahmi, telah meninggal. Bahkan Aulia Fahmi pun dikabarkan telah meninggal. Sebelumnya, perlawanan Charlie dan kuasa hukumnya dilakukan dengan meminta perlindungan hukum kepada Kapolri, dan kini mendatangi Polda Banten. Selain menyerahkan tembusan surat permintaan perlindungan hukum kepada Kapolri, kuasa hukum Charlie juga mengingatkan jajaran Polda Banten bahwa banyak kejanggalan dalam kasus kliennya ini, yang mengindikasikan kalau kliennya ini memang dikriminalisasi agar tanahnya dapat dikuasai. Perlawanan dilakukan karena Pengadilan Negeri Serang menerima gugatan pra-peradilan PT Mandiri Bangun Makmur, sehingga Polda Banten harus melanjutkan kasus pemalsuan dokumen yang menjerat Charlie sebagai tersangka, hingga pengadilan. Selain itu, otomatis Charlie telah kembali berstatus sebagai tersangka dan sewaktu-waktu dapat ditahan kembali oleh Polda Banten. Ya, terima kasih teman-teman. Ini memang kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyerahkan surat ditujukan kepada Kapolda Banten, dan ini sangat terkait dengan kasus PIK II, Pantai Indah Kapuk II, di mana ada klien kami bernama Charlie Chandra yang menjadi korban kriminalisasi oleh pengembang PIK II. Di sini telah hadir teman-teman dari LBH PP Muhammadiyah. Selain saya, di sini ada Pak Sapril, ada PLI, kemudian juga ini dari LBH PW Banten, Kang Arpan. Di sebelah kanan saya dia ada Kang Arif Kityat, tokoh Banten kita ini biasa. Dari pendekat Banten juga hadir, teman-teman dari para legal juga hadir. Jadi kedatangan kami di sini adalah menyerahkan surat tembusan sifatnya. Ini sudah ada tanda terimanya, ya. Jadi memang ini terkait dengan adanya putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan agar kasus yang menimpa klien kami, Pak Charlie Chandra, untuk dilanjutkan kembali penyidikannya. Jadi tanggal 4 Februari yang lalu sudah ada putusan untuk dilanjutkan kembali proses penyidikan oleh Polda Banten. Maka atas dasar itulah kemudian Bapak Charlie Chandra meminta bantuan LBH PP Muhammadiyah untuk menjadi kuasa hukum terkait dengan kasus yang membelitnya. Jadi perlu saya terangkan secara singkat saja bahwa Pak Charlie Chandra ini ya mempunyai sebidang tanah peninggalan dari orang tuanya, ya. Pak Sumita Chandra seluas 8,7 hektar yang sekarang tanahnya itu sudah rata ya oleh pengembang PIK II. Dulu adalah awalnya tambak-tambak, tapi kemudian direbut tanda kutip oleh pengembang PIK II. Nah, jadi sekarang kondisinya adalah Pak Charlie Chandra otomatis dengan adanya putusan pra-peradilan ya dijadikan sebagai tersangka. Sehingga oleh karenanya kami beberapa hari yang lalu
ya tanggal 10 Februari sudah mendatangi gedung Mabes Polri untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Charlie Chandra karena Bapak Charlie Chandra adalah korban kriminalisasi oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II, di mana tanahnya sudah diambil, gitu ya. Dulu pernah ditahan di Polda Banten selama 2 bulan. Lalu kemudian SP3 karena ada kesepakatan damai. Walaupun kesepakatan damai ini memang ya adalah terkesan memang unsur pemaksaan. Jadi Pak Charlie Chandra tidak punya pilihan lain selain menyepakati perdamaian itu. Di mana salah satu butir-butirnya adalah Pak Charlie Chandra tidak akan menuntut ganti rugi terhadap tanah yang diserobot oleh PIK 2, kemudian harus mencabut gugatan di pengadilan negeri, lalu mencabut juga gugatan di PT UN, kemudian untuk juga mencabut kuasa hukumnya. Bahkan sertifikat hak miliknya diserahkan kepada pengembang Pantai Indah Kapuk II melalui pengacaranya Muhammad Salahuddin. Bayangkan, jadi atas dasar kesepakatan damai yang ditandatangani itu menjadi dasar laporan ini dicabut oleh pengacara Muhammad Salahuddin. Yang perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita lihat ya dari sisi pemberi kuasa terhadap kantor pengacara Muhammad Salahuddin ini, bahwa pemberi kuasa ini sebetulnya sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia, semestinya bahwa perkara ini sebenarnya sudah bisa dihentikan, sudah gugur. Ditambah dari bahwa pelapornya atas nama Ismail Fahmi ya. Itu juga meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kenapa Pengadilan Negeri Serang tidak meneliti, tidak mengecek sebetulnya siapa sih pelapornya, gitu loh. Ya, jadi harus disampaikan juga bahwa sebenarnya perkara ini dengan sendirinya sudah gugur, tidak bisa lagi ditindaklanjuti oleh Polda Banten sekalipun sudah ada putusan praper dari Pengadilan Negeri Serang. Jadi oleh karenanya kami LBHPP Muhammadiyah bersama nanti tokoh masyarakat, kemudian aktivis, petani, nelayan juga nanti akan kawal perkara ini. Ya, kita berharap Polda Banten tidak lagi melakukan proses pro justisia, apalagi melakukan penahanan kembali. Karena ini jelas dari awal adalah upaya kriminalisasi ya yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II untuk bisa mendapatkan tanah-tanah masyarakat secara gratis. Ya, jadi memang awalnya dulu ditawar dengan harga yang sangat murah, kemudian orang tuanya Pak Sumita tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan, lalu seolah-olah dicari-cari kesalahannya, dikriminalkan, bahkan pernah jadi tersangka. Pak Charlie Chandra bahkan dituduh dia sebagai DPO, bahkan ada poster DPO itu dipasang di dekat sekolah anaknya. Ini sungguh luar biasa, sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan juga rasa keadilan di masyarakat. Mungkin itu saya kira penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Kapolda bisa menanggapi surat ini dengan bijak. Charlie itu dilaporkan itu karena dasar apa ya? Ya, katanya sih karena dianggap melakukan pemalsuan terkait dengan pengurusan untuk penerbitan sertifikat. Ya, padahal sertifikatnya ini kan sudah 35 tahun. Milik ayahnya. Nah, tapi kenapa kemudian sertifikat ini malah dibatalkan oleh Kanwil? Ya, tanpa melalui proses pengadilan loh. Ini 35 tahun digarap, ada tambaknya, ada hasilnya. Ya, kemudian tak begitu.